Ayo deh ikut sama kami. Ya udah deh, kami ikut sama kalian. Ini mereka, Fah, yang tadinya izin sama kita untuk ambil barang-barang presentasi yang ketinggalan, tapi mereka malah mau masuk dari samping. Kalian ini udah datang terlambat, gak mau dihukum, tapi malah masuk dari samping. Iya kak, kami tahu kami salah. Tapi kami memang terburu-buru kak. Hari ini kami harus ada presentasi. Dan kalau kami nggak presentasi, nilai kami di rapot bakalan jelek kak. Ya itu resiko kalian lah, suruh siapa kalian datangnya terlambat. Seharusnya kalian jelasin sama kami saat di depan tadi. Kalau kalian kayak gini, kalian juga nggak jadi presentasi kan? Iya kak, kami memang salah. Kami minta maaf ya kak. Kalian rajin banget sih. Orang pada nggak belajar tapi kalian minta belajar. Maksudnya kak, kakak bercanda ya? Saya nggak bercanda, memang itu kenyataannya. Loh kak, biasanya kan kalau nggak belajar bel masuknya lama. Jadi kami kenapa mau dihukum? Kalian nggak mau dihukum kok. Tapi saya cuma penasaran, kenapa anak pemilik sekolah tidak menjadi contoh yang baik untuk siswa dan siswi di sekolah ini? Maksud kakak? Lo adalah anak pemilik sekolah kan? Putri dari keluarga Marcelin. Enggak kok kak. Lo nggak usah bohong. Kami tahu kok kalau lo itu adalah anak pemilik sekolah. Loh, kalian kok bisa tahu? Kalian lupa kalau kan OSIS. Kalian kenapa nyembunyiin identitas dia kalau dia adalah anak pemilik sekolah? Seharusnya bagus kan? Jadi anak kepala sekolah itu nggak seenaknya bertingkah di lingkungan sekolah. Gak cuman di lingkungan sekolah, dia juga bertingkah seenaknya di masyarakat cuman karena dia adalah anak kepala sekolah. Kalian mau membiarkan hal itu? Wow, gue kira cuman gue yang gak suka sama dia. Ternyata kalian juga. Gak expect sih. Bukan lo aja, tapi hampir seluruh warga sekolah tidak menyukai sifatnya. Bukan hanya sifatnya, tetapi juga dengan keluarganya yang sangat licik. Gue baru tahu. Gue kira semuanya suka dengan sifatnya, apalagi dengan keluarganya. Ternyata kebalikannya ya. Bahkan hampir seluruh warga sekolah tidak menyukai sifat mereka. Dari orang tua siswa yang seharusnya anaknya mendapatkan bantuan secara utuh dari pemerintah, hingga guru-guru bahkan wakil kepala sekolah yang seharusnya mendapatkan gaji secara utuh dari pemilik sekolah. Seluruh warga sekolah dirugikan sama mereka. Mana mungkin ada orang yang menyukai sifat seperti itu. Bahkan pemilik sekolah juga dirugikan sama mereka. Pemilik sekolah harus memberikan dana 2 kali lipat daripada yang biasanya. Sangat rugi kan? Bahkan siswa dan siswi di sekolah ini juga rugi karena kekurangan fasilitas sekolah yang layak untuk dipakai. Ya kan? Kalau dilihat-lihat iya sih kak. Memang seluruh warga sekolah dirugikan sama mereka. Hanya mereka yang beruntung di sekolah ini, tetapi yang lain tidak. Maka dari itu, satu-satunya harapan kami hanyalah anak pemilik sekolah untuk melaporkan hal ini kepada pemilik sekolah. Bahkan donatur kita saja sudah dirugikan sangat besar. Mereka memberikan dana 2 kali lipat lebih banyak daripada biasanya. Bahkan lebih kadangnya. Saya mengetahui hal ini karena saya adalah salah satu anak donatur sekolah. Dan juga ketua OSIS kita adalah salah satu anak donatur terbesar di sekolah kita. Loh, gue baru tahu kalau Kak Dava anak donatur terbesar di sekolah. Makanya, rajin lo datang ke sekolah. Jangan tahu lo terlambat aja. Wow, sibuk sekali Anda dengan hidup saya. Emang Anda siapa ya? Gue OSIS keamanan lah. Tugas gue sebagai OSIS keamanan adalah untuk menjaga siswa dan siswi di sekolah ini untuk tidak datang terlambat. Gak kayak lo, selalu datang terlambat. Oh, jadi tugas Anda untuk memastikan agar siswa dan siswi tidak terlambat ya? Ya udah, kalau gitu pagi-pagi bangunin aja kami semua di rumah masing-masing. Kan biar memastikan kami supaya tidak terlambat, ya kan? Wawan, terus kerjaan lo. Apa nggak stres lah mak lo itu ngadepin lo tiap hari? Kalau gue jadi mak lo, udah gue usir lo ke panti asuhan.
Oh, tapi sayang, lo bukan mak gua, dan mak gua itu memiliki kesabaran setebal dompetnya. Kok malah keluar topik pembicaraan pula kalian? Kita lagi bahas apa, kalian bahas apa? Gak nyambung memang kalian berdua ini. Ya, saya adalah salah satu anak donatur terbesar di sekolah. Kami sangat dirugikan mereka, dan satu-satunya harapan kami adalah anak pemilik sekolah agar memberitahu kepada pemilik sekolah atas hal ini, dan pemilik sekolah bisa bertindak lanjut atas hal ini. Tapi kenapa kalian tidak memberitahunya langsung kepada papa, agar papa bertindak lanjut atas hal ini? Itu semua hanya sia-sia, karena pemilik sekolah sudah percaya sekali kepada kepala sekolah. Karena kepala sekolah adalah teman dekatnya pemilik sekolah. Kami sudah berusaha sangat keras atas hal ini. Tetapi pemilik sekolah masih mempercayai kepala sekolah dan tidak bertindak lanjut atas hal ini. Lo kenapa tutupin identitas lo kalau lo adalah anak pemilik sekolah? Iya, kan bagus kalau mereka tahu kalau lo anak pemilik sekolah. Alasan saya, ya saya nggak mau aja jadi pusat perhatian satu sekolah. Saya menyembunyikan identitas saya sebagai anak pemilik sekolah karena saya ingin menjadi murid seperti biasanya aja, Kak. Tanpa mereka harus heboh kalau saya anak pemilik sekolah. Gitu aja sih, Kak. Kalau kata gua sih rugi ya. Kalau gua jadi lo, gua bakal kasih tahu ke semua orang kalau gua anak pemilik sekolah. Jadi kan gua enak jadi pusat perhatian. Yang paling ditakuti sama satu sekolah. Dan yang paling enaknya guru-guru akan takut sama kita. Jadi kalau kita bilang gak ada tugas ya guru-guru mana bisa melawan kita. Kalau lo sih gak diraguin lagi. Untung aja gak lo anak pemilik sekolahnya. Betul tuh kata Kak Arkan. Untung aja nggak lo anak pemilik sekolah. Kalau lo yang jadi anak pemilik sekolah, langsung lah lo bangkrut karena nggak ada murid yang mau sekolah di sekolah lo. Idih, kurang ajar lo. Tidak untuk ditiru dan tidak cocok untuk contoh sikap seperti ini ya teman-teman. Gua bercanda Uget. Alah, bercanda atau apa nih? Bercanda ya. Lagipun duit gua nggak sebanyak itu untuk bangun sekolah. Kasian. Hai guys, kangen gak nih sama kita? Ya pasti kangen lah, Mei. Kita bawain hadiah nih untuk kalian.